di Monte Carlo simulation itu semudah begini. Kamu cuma butuh bikin X-nya pakai bilangan acak, kemudian hitunglah efeknya, ya. Efeknya itu kan sebanyak X kan ini kan ada X di sini, kan X-nya ini juga kan, ya. Jadi kalau di sini ada 20, maka di sini juga ada 20 biji, ya. Ada 20 biji. Coba aja ini saya efekkan ya. Kita akan ada 20 biji. Nah, itu dia 20 biji. Ya. Oke, tentu nilainya tidak sama seperti tadi ya. Nilainya tidak, kalau dijumlahkan sama dengan 1, kok dijumlahkan masih sama. Oh, ini kan linier ya. Dijumlahkan, coba diganti menjadi kuadrat gitu loh. Ya, kalau ini menjadi kuadrat, ini harusnya kan kalau kuadrat berarti 0,33 kan? Ini 0,3168. Nah, ya. Tapi kalau diulang hasilnya beda ini. Nah, itu dia ya. Hasilnya beda-beda. Mungkin kalau 100 kan tadi udah mulai bagus kan? 10 dulu. Ya. Jadi ini kalau saya hitung, waduh, 10 dulu. Oh, jadi banyak itu. Ini 10 aja. Ya. Ini kalau dijumlahkan tentu tidak sama dengan 1 lagi. Kalau tadi kan dijumlahkan sama dengan 1 karena fungsi linier. Kalau ini kan fungsi kuadrat. Ya. Jadi X-nya sudah dikuadratkan, X-nya sudah dikuadratkan, kayak gitu. Ya. Jadi yang penting itu kamu definisikan efeknya. Sudah gitu aja. X-nya ngacak. Gitu ya. X-nya masukkan ke fungsi, definisi fungsi yang lambda tadi itu, kemudian rata-rata. Itu dia. Ya. Rata-ratakan. Coba. Tadi kan saya menerangkannya dengan bilang bahwa integral itu adalah Riemann sum. Ya. Riemann sum itu harus setiap selangnya itu diwakili kalau di Riemann sum. Kalau pakai Monte Carlo simulation tidak bisa diwakili. Coba bayang nggak? Kalau saya mau mengajarkan Monte Carlo simulation kepada orang yang tidak pernah menyadari bahwa integral itu adalah Riemann sum, penjumlahan Riemann. Sekencang apapun aku menerangkannya, tidak akan mereka. Ya paling-paling bisa ngapalkan aja, bikin X, kemudian masukkan fx, ya cuma itu. Tapi ini apa sih gitu loh, nggak akan pernah ditangkap. Karena di kepala mereka nggak pernah ada literatur yang bilang bahwa integral itu adalah Riemann sum. Ya, itu dia bahayanya kalau belajar matematik cenderung menghafal. Ya, susah untuk diajari ilmu yang lain. Itu yang saya bilang berkali-kali. Kalau kamu pinter di kalkulus, maka kamu membuka ilmu pengetahuan yang lain. Mau belajar machine learning atau machine learning itu statistik. Ya, ya ini kayak gini lah. Yang bilangan acak itu kajiannya statistik. Jadi kalau kamu nggak ngerti statistik, belajar machine learning ya repot lah. Ya, paling-paling kamu bisa mencet keyboard, jalankan aplikasi. Ya, kalau gitu mah anak SMA aja bisa. Maksudnya anak SMP juga bisa. Kalau cuman sekedar mencet-mencet komputer. Begini kan ya. Setelah itu begini kan ya. Ngerti juga enggak kan? Ya. Tapi kalau kamu sudah ngerti kalkulus, itu langkah mudah untuk belajar dari peluang. Ya. Sehingga langkah mudah untuk belajar machine learning dan deep learning. Seperti itu kira-kira pesannya kalau kamu menguasai kalkulus dengan cara ITB. Menguasai kalkulusnya dengan cara ITB. Ya sebetulnya cara teknik lah, cara orang-orang sains eksakta, jangan cara orang-orang sosial yang cenderung menghafal. Ya kalau orang ITB menghafal gimana Pak? Ya celaka sendiri. Ya kalau kamu menghafal kalkulus itu akan berkepanjangan lah. Ya. Tidak mudah Anda membuka ilmu pengetahuan. Ya. Kalau Anda susah membuka ilmu pengetahuan yang sama aja dengan saya dulu punya teman main yang buta huruf. Ya. Itu betapa menderitanya dia. Apa-apa nggak ngerti gitu kan. Buta huruf. Ya. Teman main saya. Ya. Buta huruf. Aduh kasihan sekali. Wah gelap ya. Melihat dunia ini segalanya nggak terpahami gitu. Baca teks saja nggak ngerti deh. Ya. Seperti itu kalau kita gelap di ilmu pengetahuan ya kira-kira kayak gitu.
apa-apa nggak dimengerti gitu. Ada climate change nggak ngerti, ada artificial intelligence nggak ngerti, ya apa-apa jadi nggak ngerti. Sayang kan? Itu belajar kalkulusnya yang baik. Untung kamu dapat dosen yang lulusan ekonomi, ya. Kalau kamu dapat dosen yang tidak lulusan ekonomi, mungkin kamu nggak percaya omongan saya. Wah iya, kamu ngomong karena kamu orang matematik, pantas saja ngomongnya kayak gitu. Tapi saya kan lulusan ekonomi, ngerti saya apa yang terjadi di sana. Nah, kayak gitu ya. Oke, sekarang kita akan pelajari metode yang lain. Ya, tadi ada metode 4 persegi panjang, sekarang kita akan belajar metode trapezium. Ini dia. Ya, tadinya kan kita ambil selang yang pertama, ambil yang kanan. Itu bisa ya kan? Ambil selang berikutnya, ambil yang kanan. Ambil selang berikutnya, ambil kanan. Ambil selang berikutnya, ambil kanan. Sekarang tidak. Ya, ambil selang, noleh kiri dan noleh kanan. Ini kan ternyata trapezium ini. Ya, ini sisi sejajar. Ya, trapezium itu apa? Trapezium itu luasnya adalah setengah jumlah sisi sejajar. Mana sisi sejajarnya ini kan? Ya, setengah jumlah sisi sejajar kalikan tingginya. Itu dia ya. Itu untuk aproksimasi yang ini. Aproksimasi yang ini gimana? Setengah sisi sejajar ini ya. Setengah jumlah dari sisi sejajar kalikan tingginya. Jadi tingginya itu adalah delta X-nya itu tadi. Ya, setengah sisi sejajarnya itu ya Fx-nya. Fx tambah Fx dibagi 2 gitu loh. Fx tambah Fx ini. Fx kiri ditambah Fx kanan dibagi 2. Nah, gitulah ya. Kiri apa? Kirinya selang ini. Jadi kalau kita ada di selang pertama, kita noleh ke kiri, noleh ke kanan. Ada di selang kedua, kita noleh ke kiri, ada noleh ke kanan. Coba lihat, perhatikan. Ketika aku menghitung selang ini, ya, ini kepake kan tadi? Tingginya ini kan kepake ini. Yang tinggi sebelah kanannya itu untuk menghitung luas yang pertama ini. Ketika aku menghitung luas ini yang kepake lagi nanti. Ya, jadi kepake 2 kali ini, ya, ini kepake. Nanti ketika memakai hitung ini dihitung 2 kali. Jadi yang tengah-tengah ini akan dihitung 2 kali. Yang paling ujung-ujung dihitung cuma sekali. Nah, kayak gitu. Ngerti nggak nih nanti rumusnya kira-kira? Ya, jadi nanti rumusnya adalah yang sebelah sini ditambahkan dengan ini saya kalikan 2, ditambah dengan ini saya kalikan 2, ditambah dengan ini saya kalikan 2, ditambah dengan ini saya kalikan 2. Terus, kayak gitulah ya. Nah, nantinya yang ini ditambah dengan ini kan dirata-ratakan. Jadi, ini dijumlahkan, ininya dikalikan 2, tapi nanti dibagi 2 lagi. Kayak gitu loh. Seluruhnya dibagi 2. Seperti itulah nanti idenya. Sebentar lagi akan muncul bagi 2 itu. Nah, ini dia, ada bagi 2. Ya. Ini setengah sisi sejajar. Ini kan sisi sejajar dijumlahkan, ini kan. Ini fxi itu yang ini, fxi -1 itu yang ini, sedangkan fxi itu yang ini. Nah, ya. Jadi setengah jumlah sisi sejajar kalikan tingginya tuh H. Aduh, kenapa nggak delta X gitu ya? Kok seneng delta X sih daripada H? Terlalu menghafalkan kalau H. Ya, kalau kamu hafalkan, aduh, apa ya? Lupa lagi. Apa? Ya. Nah, ini dia. Ya, jadi yang ini itu luasnya yang tadi itu saya aproksimasi dengan trapezium itu ternyata luasnya ini. Nah, luas yang kedua itu adalah ini. Terus dijumlahkan sampai akhirnya luas yang ini kan, yaitu ini. Nah, masing-masing pakai trapezium. Oke, jadi yang ini kalau dihitungnya gimana jadinya ini? Yang ini itu adalah fx0 ditambah dengan fx1 bagi 2. Nah, kemudian dikalikan dengan delta x1. Nah, kayak gitu. Coba lihat. Nah, ini dia. Fx0 ditambah fx1 dibagi 2 kalikan delta x. Delta x itu H, ya. Demikian pula ini. Fx1 ditambah fx2. Jadi ini fx1-nya muncul 2 kali. Lihat nih. Fx1-nya muncul 2 kali. Nanti fx2 juga muncul 2 kali. Yang ujung sini aja yang tidak dihitung 2 kali, dan ujung sini aja yang kiri tidak dihitung 2 kali. Yang tengah-tengah dihitung 2 kali. Tapi dijumlahkan semuanya, tapi setelah itu dibagi 2. Nah, kayak gitu ya. Ini dia ya. Ini yang awal, ini yang akhir, yang enggak kalikan 2. Yang tengah-tengahnya dikalikan 2. Jangan dihafal ya, jangan dihafalkan. Kemudian setelah dijumlahkan bagi 2.
Karena ada yang dihitung 2 kali ini kan tadi, bagi 2 kalikan delta X. Nah, ini jadi Riemann sum lagi nantinya. Ya, jadi Riemann sum lagi. Seperti itu kira-kira. Ya, ini lebih bagus daripada yang tadi. Ya, lebih bagus dari yang tadi. Yang tadi itu kan cuma mengandalkan kanan saja atau kiri saja kan, yang 4 perskipannya. Kalau ini kiri kanan dihitung, keren sekali. Ya, kiri kanan dihitung, cuman di sini belum dihitung kelengkungan ini itu belum diperhitungkan. Nah, itu dia, ya. Kelengkungan itu belum diperhitungkan. Jadi cuman kiri kanan dihitungkan, tinggal ditarik garis lurus. Kiri kanan dihitung, tarik garis lurus gitu kan. Kiri, ini kanan, tarik garis lurus, jeder, kayak gitu kan. Selalu kayak gitu jadinya, trapesium kan kayak gitu. Nah, sekarang kita akan mempertimbangkan bagaimana kalau lengkungannya ini juga diperhitungkan. Itulah yang bukan trapesium, yang metode berikutnya, ya. Yang tadi itu metode trapesium itu, nah ini dia, sekarang metode Simpson. Kalau tadi metode trapesium, sekarang metode Simpson, di mana lengkungannya itu, ya, kalau pakai 4 persegi panjang, itu kan cuma ambil salah satu aja, yang kanan aja atau yang kiri aja, kemudian itu dipakai untuk menghitung luas ini kan, kurang bagus. Kemudian ada metode trapesium, ambil kiri, ambil kanan, dirata-ratakan. Tapi ininya cuma ditarik garis lurus saja, jeder, kayak gitu. Ya, nah sekarang kita akan, ini itu akan kayak kita hampiri gitu loh. Nah, kayak gitu loh, ya. Ada, tadinya kalau ini saya tarik garis lurus, kamu kebayang kalau ini saya tarik garis lurus kan luasnya nggak seluas yang sekarang, ya. Kalau yang sekarang itu setelah ada lengkungannya itu semakin luas kayak gitu, ya. Tapi ini juga jadi kelebihan ini Pak. Kalau ini ditarik garis lurus kan harusnya salah ya, iya. Tapi ada kompensasi dengan yang ini dan seterusnya. Oke, nah itu pakai parabola, ya. Kalau parabola itu ngitungnya sekarang setiap 2 selang itu akan kita jadikan 1, ya. Jadi harus genap jadinya nanti n-nya, ya. Jadi selang 1 dan 2 jadikan 1, selang 3 dan 4 jadikan 1, selang 5 dan 6 jadikan 1, ini juga jadikan 1, kayak gitu, ya. Nah, nantinya kita akan ngitung luas ini sekaligus nih. Nah, ini dia. Yang dari 2 selang itu, ini jadi 2 kali delta X gitu kan ya. 2 kali H, kayak gitu. Nah, tapi ininya sendiri, luasnya ini tadi yang 2 itu adalah H/3 ditambah dengan, aduh ini dapat dari mana Pak? Ya sementara nggak dikasih tahu, cuman kira-kira parabola itu ginilah, kalau kamu membayangkan fx1 tambah 2fx tambah 2fx lagi tambah fx1, kayak gitulah kira-kira, ya. Seperti itu. Jadi aproksimasinya itu bentuknya agak ajaib. Kalau yang tadi trapesium gampang, yang 4 persegi panjang gampang. Ini yang parabola, aduh ada unsur menghafalnya ini, ya. Karena itu kita sekarang jadi ada 3 komponen ini, komponen kiri, komponen kanan, komponen tengah, gitu loh. Komponen kiri, komponen kanan, komponen tengah, kayak gitu, selalu begitu, ya. Dan itu dibagi 3. Kalau tadi komponen 2 dibagi 2, ini komponennya 3 dibagi 3, kayak gitu, ya. Nanti cuma bobotnya aja sekarang. Kalau tadi kan bobotnya 2 kan, sekarang bobotnya 4. Oke. Oke, jadi ini ada berapa jadinya nih? Ini ada 1, ini ada 2, ada 3, karena ini dibagi 3. Yang tadi kan cuma ada 2 kan, jumlah sisi sejajar. Nah itu dia, ya. Tapi ini karena ini parabola, maka dia akan berusaha memodelkan lengkungan-lengkungan dari fungsinya itu. Kecuali kalau fungsinya linear. Kalau fungsi linear paling canggih itu metode kita itu. Monte Carlo itu paling canggih itu, ya. Monte Carlo yang sudah satu x dengan digabung dengan 1 min x-nya. Kayak gitu, ya. Sehingga ini rumusnya jadi kayak gitu. Ini kan ujungnya cuma 1, tapi ketika Anda bergerak untuk ngitung yang lain, ini akan dihitung 2 kali jadinya. Ya, yang ini dihitung untuk ini, yang ini dihitung lagi untuk yang ini, sehingga akan muncul angka 2 ini. Ya, karena akan ada yang dihitung 2 kali. Oke, jadi polanya adalah 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4 gitu.
yang ujungnya nggak dikalikan 2, nggak dikalikan 4, ujungnya biasa. Ini kan, ujungnya ini sekali aja kenanya ini yang paling ujung. Demikian pula ketika menghitung ini yang ujungnya sini kenanya cuma sekali, tapi yang ini itu bisa kena 2 kali yang ini. Nah, gitu loh. Yang ini kena 2 kali. Yang ini kena 2 kali. Yang ini kena 2 kali. Nah, antara yang tidak kena dan yang kena 2 kali, yang ini itu kena 4 kali ini yang tengah ini. Antara yang ini dan ini sekarang ini tengahnya itu kena 4 kali. Yang tengah-tengah pokoknya 4 kali, gitulah ya. Nah, ini harus sering latihan supaya Anda tidak tersesat. Ya. Jadi kalau yang metode 4 persegi panjang tidak ada per 2, tidak ada per 3, tidak ada kali 2, tidak ada kali 4, kayak gitu kan? Itu yang gampang sekali. Dan untuk kebutuhan sebagian besar itu pakai itu aja. Untuk sebagian besar ya. Tapi kalau kamu ingin improving, ya naik menjadi trapesium misalkan. Ya. Itu improving itu. Ya. Cuman harus 1 2 1 2 1 2 kayak gitu ya. Ada polanya itu 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 gitu. Itu yang trapesium. Kalau yang ini 1 4 2 4 2 4 1. Nah, ya. Jadi antara yang ini dengan ini itu 1 dan 4, di sini juga 4 dan 1. Jadi jangan berakhir dengan 21 ya. Nanti ada yang keliru. Karena itu Anda lebih baik ngitungnya pakai ini. Ngitungnya pakai yang ini, ini dia. Pakai kayak gini. Seolah-olah kamu urai itu. Ya. Kalau yang ini itu masih sebanyak selangnya ini integralnya. Kalau tadi itu selangnya jadi berkurang itu. Jadi setengahnya itu. Ya. Selangnya karena makanya dua-dua sih. Ya. Jadi kalau ini saya cacah, selangnya itu saya cacah menjadi 10 misalkan, atau 8 ya. Kalau di metode 4 persegi panjang, 8-8-nya kepake. Tapi kalau yang di sini, itu akan ada 1, 2, 1, 2, nanti yang paling ujung. Nah, kalau yang tadi itu 1, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Kayak gitu loh misalkan. Ya, misalkan seperti itu. Oke. Jadi, kalau Anda bingung, sketch dulu gambar. Ya, sketch dulu, dan kamu harus tahu apa yang harus saya sketch kalau permasalahannya itu adalah masalah parabola, dan itu hanya bisa dipelajari kalau Anda sudah hafal, ya. Oke lah, ini metode Simpson dan akhirnya bab 4 selesai, ya. Jadi kita akhiri kuliah kita. Kita akan ketemu lagi hari Kamis, ya. Hari Kamis kita akan masuk ke topik yang lain, ya. Topik apa yang lain itu? Topik aplikasi, ya. Oke, jadi kita akan menghitung aplikasi dari penggunaan integral istilahnya, ya. Kita akan menggunakan integral untuk menghitung luas daerah dan menghitung volume benda putar. Nah, ini agak tricky menghitung benda putar. Ya, tapi nggak usah khawatir, bisa dipelajari. Oke, kira itu aja dulu. Kita akan ketemu lagi hari Kamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.